maksiat itu bisa menular karena bi'ah, karena lingkungan sangat bisa untuk menular. Makna khalil itu bukan sohib biasa. Jadi kalau saya berteman dengan orang pemabuk, berteman saja itu belum tentu saya bukan dilarang. Kalau berteman saja. Lalu yang tidak boleh adalah khalil, menjadikan orang-orang yang itu menjadi khalil. Seperti adalah Allah mengatakan Ibrahim adalah khalilullah. Ibrahim itu kecintaannya Allah. Nah itu yang bisa menimbulkan kita penularan dengan sangat epidemik gitu. Kita cinta sekali kepada teman kita yang suka judi, maka teman kita akan bisa mengatakan kalau kamu cinta sama saya, sekarang kamu judi sama saya. Itu bisa menular dengan begitu. Lalu contoh lain dan ini experiencing bisa, yaitu orang yang screaming, orang yang kemasukan itu proses kesurupan. Itu biasanya kalau di satu sekolah ada yang kesurupan, maka akan banyak temannya kesurupan. Satu bisa faktor psikologis, satu teriak, satunya pengen teriak karena dia terganggu psikologis, dan bisa itu secara fisik ya, itu kita itu bisa terbuka dengan jin. Jadi ada orang yang sangat mudah terbuka oleh jin, ada sangat yang susah untuk jin itu masuk. Sekali masuk berarti pintu kita sudah terbuka, maka akan mudah untuk dimasuki. Maka jangan sekali-kali Bapak Ibu sekalian mendatangi dukun. Karena kalau sekali Bapak Ibu mendatangi dukun dan membenarkan itu, konsekuensinya sangat parah secara agama, satu. Kedua adalah konsekuensinya ibu bapak membuka tabir Bapak Ibu dengan jin, sehingga jin dengan mudah akan masuk kepada Bapak Ibu. Jangan pernah melakukan itu dengan jin. Dan ciri-ciri dukun banyak. Meskipun memakai ayat Al-Quran untuk jimat, biasanya menuliskan potongan-potongan Al-Quran, atau menuliskan huruf atau angka yang tidak dimengerti oleh orang awam. Itu ciri dukun. Ciri dukun yang lain adalah silakan dibaca dalam kitab Syekh Al-Bali, Muhammad Abdul Salam Al-Bali. Ada 13 ciri dukun meskipun dia mengatakan kiai. Satu, kalau dia menulis hizib, jimat-jimat dengan potongan-potongan tertentu, menulis dengan angka-angka atau potongan ayat-ayat yang tidak kita mengerti. Yang ketiga adalah yang mengatakan bahwa dia bisa memindahkan penyakit ke tubuh hewan. Ini ke sebuah kezaliman, yaitu memindahkan penyakit kita ke hewan, menyiksa hewan. Kezaliman yang sangat nyata. Kenapa penyakitnya kalau dia bisa menyembuhkan, hilangkan aja. Kenapa harus dimasukkan ke dalam hewan? Lalu kemudian adalah menyuruh kita untuk tidak mandi. Percaya. Ada dukun-dukun tertentu di Indonesia yang menyuruh kita tidak mandi. Yang keempat, ciri dukun itu adalah selalu biasanya suka pada hal-hal gelap. Makanya kalau datang ke tempat praktek, tempatnya gelap, misalnya itu ciri dukun. Karena gelap itu identik dengan kejahatan, identik dengan syaitan. Terang itu identik dengan kebenaran. Maka kalau dia prakteknya gelap, itu ciri dukun. Lalu ciri yang lain adalah biasanya menyuruh kita menyendiri, padahal tidak boleh menyendiri kita. Sampai safar pun kita disuruh untuk mencari teman. Karena kalau kita menyendiri, maka syaitan itu akan lebih mudah untuk memakan hati kita. Karena itu orang stres seperti saya, itu cenderungannya adalah suka menyendiri. Silakan Bapak Ibu pelajari, orang yang stres itu biasanya suka menyendiri. Dan itu dipakai oleh dukun-dukun itu. Kalau Bapak Ibu menyendiri, jin itu akan mudah untuk memakan. Itu cirinya. Kalau sudah ini ya, nanti kamu ke tempat gelap, nggak boleh sama siapa-siapa loh, ke kuburan atau ke tempat apa,
sendiri tapi harus malam, itu ciri apa? Dukun. Tapi kalau dia mengatakan kamu kalau ini supaya sembuh kamu ikut majelis taklim, itu ciri ustaz. Ciri ustaz. Kalau ciri yang menyendiri kahin, itu ciri dukun. Mungkin yang terakhir tadi mengenai seseorang yang divonis secara medis bahwa tidak akan hidup lama lagi, bagaimana menyikapinya gitu, tapi pada saat yang sama bisa mengambil pelajaran dari Nabi Zakaria secara praktikal gimana Ustaz? Yang pertama, tidak ada tahu ajal manusia kecuali Allah SWT. Walaupun dokter sudah memvonis kita 24 jam akan meninggal, Allah SWT jika menakdirkan, belum menakdirkan idza jaa ajaluha, apabila sudah datang ajalnya maka mati, apapun, dimanapun. Sehingga peperangan itu tidak membuat orang meninggal dalam Islam. Karena apapun, kapanpun kalau sudah waktunya, maka Allah akan memanggil ruh kita, akan dipanggil. Sehingga vonis apapun terhadap dokter yang mengatakan bahwa ini akan begini, begitu, itu belum tentu. Maka tidak boleh berputus asa meskipun separah apapun penyakit. Tidak boleh berputus asa meskipun separah apapun itu penyakit. Memang diperbolehkan kita untuk mendoa kepada Allah agar kita dipercepat ajal, tetapi dengan syurut, dengan syarat-syarat tertentu. Yaitu apabila yang tidak boleh adalah, yang boleh diperbolehkan untuk berdoa mempercepat ajal adalah kalau kita takut untuk berbuat maksiat. Misal kita itu paling gampang ini ada satu ulama besar, ada ulama salah besar. Beliau itu paling tidak bisa kalau dicoba dengan well known, famous, terkenal. Kalau dia terkenal dia menjadi apa? Oh, jadi sombong, jadi takabur, jadi macam-macam. Suatu waktu dia diminta untuk menyembuhkan orang. Dia tidak mau sebenarnya. Kemudian disembuhkan, sembuh. Kemudian disebarkan. Sehingga beliau menjadi terkenal. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, kalau aku takut, kalau aku terkena musibah besar, yaitu ditimpanya ibtala, bala, yaitu apa? Ketenaran. Maka beliau memohon, ya Allah hindarkanlah aku. Kalau memang itu mati lebih baik bagiku, maka lebih baik aku kalau hidup. Maka beliau meninggal. Maka itu dibolehkan. Tetapi kalau penyakit tidak boleh. Jadi sesakit apapun kita adalah lebih baik kita bersabar. Lebih baik kita bersabar dan mencari usaha untuk untuk menyembuhkannya. Dan memang ini susah. Karena kita masih sembuh, alhamdulillah, kita tidak merasa. Tapi saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit yang tidak tahan, maka itu kita harus saling menasihati bahwa sesungguhnya penyakit, bahkan syauqatun yashaqu bihi, yang dia terkena duri yang kemudian dia mengeluh, itu akan menggelontorkan dosa-dosa kita. Dan biasanya orang baik, biasanya ya tidak semua, ini tidak semua. Ini tidak ada dalil untuk mengatakan ini, tetapi ini biasanya adalah orang yang baik itu di akhirnya dia sakit. Tetapi itu bukan ciri ya, tapi itu biasa. Karena itu untuk menggelontorkan apa? Dosa-dosa dia, dosa-dosa. Alhamdulillah, kita sudah selesaikan tadi 3 pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan tadi dapat terjawab semuanya dengan jelas. Alhamdulillah. Tadi mengutip tadi Ustaz bilang katanya bukan Ustaz ya, bukan Ustaz. Jadi ada apa namanya penyakit jerawatan apa segala macam. Saya rasa tidak perlu khawatir lagi karena mungkin dari beratus-ratus ribu orang Indonesia yang jerawatan, mungkin hanya Ustaz yang bisa kesini sampai berceramah di depan kita semua dan menjadi memberikan siraman rohani buat kita. Jadi saya rasa doanya sudah lebih dari terkabul itu. Sebelum kita tutup mungkin ada baiknya kita mohon Ustaz untuk bisa memimpin doa. Silakan. Karena tadi kan materi tentang doa, mungkin kita biar lebih afdol.
Jadi kita berangkat ke sini, itu bisa memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari indah ini setelah kita mengikuti siraman rohani, kita melakukan sebuah proses untuk memperbaiki diri kita. Insyaallah apa yang kita dapatkan mudah-mudahan membawa barakah bagi kita dan menyertakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah semakin lapangkan hati kita, Allah perbaiki jiwa-jiwa kita, Allah ringankan diri kita untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya, dan Allah semakin menjadikan diri kita berat untuk melakukan segala macam bentuk kemaksiatan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rahmatuka ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasikilahna rabitataha wa dibutaha wa fatiha subunaha wa mulakha binurika alladhi la yabqa wa syrah suduraha bibabil iman bik wa jamil kafir alayk wa akhiha bi'anfatik wa amitna ala shahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah, mari semua kita tutup dengan membaca surah Al-Asr dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kelupaan, acara yang ditunggu-tunggu juga acara utama, konsumsi sudah siap. Oh, ibu-ibu dulu katanya. Kloter pertama adalah ibu-ibu.